wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kumpul kembali di masjid ini dan kita akan membahas masih kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada salat al-istisqa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang salat istisqa artinya istisqa itu talabu suqiyah, meminta hujan. Sebelum saya jelaskan tentang salat istisqa ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan berikan muqaddimah tentang seputar salat istisqa ini. Kita tahu bahwa air itu adalah sebab seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala menjadi hidup. Wa ja'alna al-ma'a kulla syai'in hayy. Allah mengatakan dan kami jadikan segala sesuatu di alam semesta ini menjadi hidup dikarenakan air. Artinya kebutuhan manusia kepada air ini sangat dihajatkan sekali. Terkadang orang bisa bertahan hidup karena ada air, dan orang tidak bisa bertahan hidup karena makan. Artinya bahwa air ini lebih dihajatkan dibandingkan makan. Bahkan ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia 3 bulan tidak makan, hanya meminum air Zam-Zam dan bisa hidup. 3 bulan dia hanya minum saja, bisa hidup. Dan terjadinya penahanan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada penyebab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai tahan hujan? Bukankah di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman Ar-Rahim dan terkandung sifat rahmat. Sementara hujan turun itu bagian daripada rahmat Allah. Artinya ketika kemudian ditahan hujan itu berarti sama dengan menahan rahmat. Tentu ada penyebabnya. Para ulama mengatakan sebab terbesar kenapa Allah menahan hujan itu 2 perkara yang menyebabkan kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menahan hujan. Sebab pertama adalah karena terlampau banyaknya kecurangan dalam jual beli. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian terus-menerus melakukan kecurangan dalam dagang seperti mengurang-urang timbangan, maka Rasul mengatakan illa muni'u al-qatra minas sama, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujannya dari air, hujannya dari langit. Artinya bahwa
buruknya perekonomian itu menyebabkan Allah menahan hujan. Kalaupun seandainya hujan, kata Rasul, itu pun disebabkan karena binatang, bukan karena manusia. Jadi kalau seandainya pun hujan begitu kan, itu bukan karena manusia, tapi karena binatang. Kenapa kemudian buruk perekonomian seperti mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, meteran dan yang semacamnya, itu menjadikan sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala melandakan kekeringan? Karena kezaliman yang ada dalam pengurangan takaran itu sangat berat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang langsung diberi nama suratnya surah Al-Mutaffifin. Mutaffifin itu artinya yang mengurang-urang takaran. Perhatikan di permulaan ayat Allah mengatakan wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Wailun, celaka bagi para mutaffif yang suka mengurang-urang. Kalimat wailun sebagian ulama tafsir mengatakan artinya doa kehancuran atau doa kecelakaan. Tapi ada juga yang mengatakan wail itu adalah sebuah wadin fi jahannam, sebuah lembah terletak di dasar jahannam. Syadidu al-qari, syadidu al-zulmi, syadidu an-natani, di mana lembah itu sangat terjal dan dalam, sangat gelap gulita dan sangat bau busuk. Itulah disebut wail. Saking menakutkannya sampai jahannam isti'adzah setiap hari kepada Allah dari lembahnya itu. Pertanyaan pun muncul, kenapa orang yang mengurang-urang takaran ataupun timbangan diancam sedemikian rupa sampai disediakan satu lembah dalam jahannam? Bukankah orang yang mengurang takaran dan timbangan itu terkadang tidak mengenyangkan sama sekali? Contoh, ada orang jual salak, jeruk atau yang semacamnya, duku gitu. Kemudian Anda selaku pembeli atau penjual, ada orang beli 1 kilo, kemudian Anda kurangi 1 on. 1 on ini berapalah salak kalau 1 on? Ada dua buah 1 on, lebih kan? Ya. 2 buah salak 1 on lebih saya kira. Pertanyaannya, tuh makan salak 2 kenyang enggak? Enggak kenyang. Kenapa kemudian mengurang-urang takaran itu yang tidak mengenyangkan ancamannya sampai mengatakan wail, disediakan lembah di jahannam? Karena kezalimannya merata. Penjual dan pembeli itu sama-sama tidak tahu. Antum jualan di jalan, ada pembeli, antum kenal? Kan nggak kenal. Kadang-kadang entah turun dari mobil, entah turun dari motor, entah turun dari angkot, beli gitu saja. Kita kan nggak kenal sebagainya. Karena kita tidak kenal itulah memungkinkan entah yang membeli itu orang fakir, entah yang membeli itu orang miskin, entah yang membeli itu anak yatim, atau walaupun orang kaya tapi membelikan untuk orang miskin, untuk diserahkan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Kalau itu yang terjadi, berarti sebagai penjual ketika mengurang-urang takaran sama saja mengambil hak orang miskin, anak yatim, orang fakir, dan begitu seterusnya. Kita tidak tahu siapa pembeli itu. Ataupun sebagai pembeli, kita tidak tahu penjual itu. Apakah penjual itu orang kaya, orang miskin, orang fakir, anak yatim, membantu anak yatim, membantu fakir miskin? Kita tidak tahu.
Tapi kita terkadang meminta ditambah. Sudah 1 kilo, antum masukkan pula, ambil, letakkan di atas. Dan ada tuh, kadang-kadang nggak disuruh dicicipi, diambil pula dicicipi. Makanya kenapa kemudian, karena kezalimannya merata disitulah, makanya kenapa Nabi SAW, lam tangkusu, ketika kalian terus mengurang-urang timbangan kalian, illa muni'u al-qatra minas sama, kecuali kalian akan dilarang hujan kepada kalian. Walaulal bahaim lam yumtaru, kalau bukan karena binatang, kalian tidak mungkin dihujani. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua adalah kezaliman. Kezaliman itu yang menjadikan hujan tidak akan turun. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ketika kezaliman itu sudah merata, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada manusia. Karena begini, bahwa sebenarnya ditahannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi adanya kekeringan, adanya paceklik yang hebat, itu sama dengan gempa, dengan angin, dengan banjir, itu kurang lebih saja itu musibah sebenarnya. Musibah. Artinya kalau kekeringan itu atau paceklik itu bagian daripada musibah, dan musibah itu tidak mungkin ditimpakan Allah kecuali karena sebuah kezaliman, maksiat yang tersebar di tengah-tengah manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin menegur manusia. Kalau dia orang kafir, berarti Allah sedang memberikan peringatan kepada mereka. Tapi kalau mereka orang-orang yang beriman, ahli maksiat, tentu Allah sedang memberikan ujian kepada mereka. Makanya kemudian dua sebab ini, maksiat yang merata itu juga bagian daripada kezaliman, dan mengurang-urang takaran juga bagian dari kezaliman. Maka itu sebab terbesar kenapa kemudian Allah menahan langitnya. Dari sini juga kita pahami, ikhwatul fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa alam sebesar ini berarti ada Tuhan yang mengatur. Kita harus yakin dengan adanya kekeringan itu, berarti makin yakin bahwa ada Tuhan yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan dan menahan, dan itu sesuai dengan kehendaknya. Karena tidak ada satupun peristiwa yang ada di bumi kecuali karena kehendak Allah. Allah berkehendak. Tidak ada satupun peristiwa di bumi kecuali kehendak Allah. Makanya ketika terjadi kekeringan itu berarti ada zat yang kuat di sana yang bisa menahan. Dan kita makhluk yang lemah tidak bisa kemudian menurunkan hujan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa istisqa itu kita harus betul-betul merendahkan seolah-olah kita ini fakir dan Allah itu kaya. Allah fakir dan Allah itu kaya. Dan karena penyebabnya adalah maksiat dan kezaliman serta kecurangan, maka dalam doa istisqa itu harus diperbanyak apa? Istighfar. Ini yang paling penting. Makanya dahulu ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. 3 orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan 3 kesulitan. Kesulitan yang pertama, sudah nikah tidak dikasih anak. Kesulitan kedua, tidak pernah kaya, kerja keras tapi miskin terus. Kesulitan ketiga, desanya tidak pernah ada hujan sehingga kering kelontang. Tidak ada yang tumbuh, hewan pun sudah mau mati. Tetapi untuk 3 kesulitan ini jawabannya satu. Kata Hasan Al-Basri, istaghfiru rabbakum. Banyak-banyak kalian istighfar.
Banyak-banyak kalian istighfar, kata Hasan al-Basri. Karena aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum, katakan ya Muhammad, suruh mereka banyak-banyak istighfar kepada Rabb kalian. Ketika kalian banyak istighfar, apa yang terjadi? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrar. Sebab istighfar itulah Allah akan kirim hujan-hujan lebat yang banyak untuk manusia. Yursilis samaa 'alaikum midrar. Cukup, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan bentangkan keturunan dan kekayaan kalian. Cukup? Tidak juga. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dan Allah akan alirkan airnya di sungai-sungai. Lihat faedah istighfar, turun hujan, diperbanyak keturunan, diperbanyak harta, ditumbuhkan hutan-hutannya, dialirkan sungai-sungainya. Ini Allah yang mengatakan. Ya, jadi kesulitan yang banyak itu cuma satu solusinya, istaghfiru. Banyak-banyak istighfar kan. Makanya dalam doa nanti kalau sholat istiqo itu diperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, karena itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Di zaman dulu, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada sebuah kisah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin. Tetapi sebagian para ulama mempersoalkan tentang kesahihan. Tapi Imam Ibnu Qudamah mencantumkan kisah ini dalam kitabnya At-Tawwabin. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak Bani Israel untuk sholat istisqa karena kekeringan yang melanda dan terlampau lama, sehingga sudah mulai susah untuk tumbuh-tumbuhannya dan menjadikan hewan-hewan mulai mati karena tidak makan. Manusia pun mulai kelaparan. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengajak manusia untuk ke tanah lapang. Mulailah Nabi Musa berdoa kepada Allah, melakukan salat istisqa dengan Bani Israel. Subhanallah, awan itu bukannya menghitam, makin memutih. Artinya tidak turun hujan. Pada siapa Musa? Kalimur Rahman, Nabi yang paling masyhur di kalangan Bani Israel, dekat dengan Allah, suka berbincang dengan Allah. Tidak pun dikabulkan, makin putih awannya. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam keheranan, kenapa bisa terjadi? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat jawaban kepada Musa alaihi salatu wassalam, inna fikum rajulun asallaha arba'ina sanatan. Penyebabnya adalah karena di antara orang-orang yang di lapangan yang kamu kumpulkan itu ada orang yang bermaksiat selama 40 tahun. Itu penyebabnya. Jadi Musa mengatakan, Allah mengatakan penyebab tidak turun hujan karena di antara jemaah yang kamu bawa itu ada satu orang yang bermaksiat 40 tahun. Kalau engkau mau, keluarkan orang itu. Orang sebanyak itu ribuan orang. Satu orang saja yang bermaksiat, coba bayangkan. Gimana caranya kasih mengeluarkannya? Musa tidak tahu siapa dia. Maka Musa mengatakan, kalau begitu siapa ya Rabb? Tunjukkan orangnya, saya akan keluarkan dia. Allah mengatakan tidak. Cukup kau berteriak saja di tengah-tengah Bani Israel. Maka Musa berteriak, man minkum rajulun asallaha arba'ina sanatan fakhruj.
siapa di antara kalian yang pernah atau masih melakukan dosa selama 40 tahun, keluar dari sini gitu. Karena tidak menyebut nama, ya saling lirik-lirikan lah jadi. Enggak disebut namanya. Gimana caranya mengetahui? Oh disebut namanya fulan kan jelas. Ini kan nggak disebut nama, otomatis kan lirik-lirikan satu dengan yang lain. Akhirnya subhanallah, hikmahnya adalah di antara sekian ribu Bani Israel di lapangan itu rupanya ada yang merasa. Dengan malunya kemudian dia tundukkan pandangannya, kemudian serbannya menutupi wajah. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, apakah setelah 40 tahun aku bermaksiat, kau hendak membongkar aibku? Alangkah malunya aku di hadapan manusia. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ya Allah, aku bertobat kepada, tubtu ilaih, aku bertobat kepada. Subhanallah, ketika dia mengucapkan tubtu ilaih, tiba-tiba langit gelap, kemudian hujan. Musa lebih heran lagi gitu kan. Katanya tadi syaratnya harus keluar orang yang bermaksiat 40 tahun itu. Belum keluar, kenapa sudah hujan? Maka Musa mengatakan, ya Allah, bukankah engkau tadi mengatakan kalau orang itu tidak keluar, kau tidak akan turunkan hujan? Orang itu belum keluar sudah turunkan hujan katanya kan. Kata Allah mengatakan, ya Musa, orang itu sudah bertobat, maka aku turunkan rahmat. Kata Musa, ya Allah, tunjukkan siapa dia. Aku ingin tahu, gara-gara satu orang hujan ditahan, gara-gara satu orang pula hujan diturunkan. Luar biasa. Ya, berarti tobatnya ikhlas. Jadi Musa ingin tahu siapa dia. Tapi Allah mengatakan, ya Musa, 40 tahun dia bermaksiat, kututupi aib. Sekarang dia sudah bertobat, mau kubongkar aib. Gimana ceritanya? 40 tahun saja kututup aib dia. Sudah tobat mau dibongkar, gimana ceritanya kan begitu? Kata Allah, tidak. Tidak, saya akan kasih tahu siapa dia. Tapi hikmahnya, pelajarannya adalah lihat, satu orang yang bermaksiat, satu negara kena imbas maksiat, tidak turun hujan. Begitulah kadang-kadang maksiat itu tidak mesti dilakukan rame-rame. Terkadang satu orang saja melakukan bisa terimbas satu negara. Menunjukkan dahsyatnya maksiat. Tapi ada hadis yang sahih di zaman Nabi Sulaiman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu, di zaman Nabi Sulaiman pernah terjadi paceklik hebat. Maka kemudian Nabi Allah Sulaiman membawa kaumnya untuk melakukan sholat istisqa. Ketika belum sampai di tanah lapang, tiba-tiba sudah hujan. Padahal belum sholat tuh. Belum sholat, belum doa, belum sampai pun ke tempat itu. Hujan rupanya. Kenapa sebabnya? Rupanya Nabi Sulaiman melihat ada semut-semut yang terlentang ke langit, sedang berdoa meminta hujan. Kata Sulaiman, pulanglah. Sungguh saudara kalian dari binatang sudah memintakan hujan untuk kita. Begitulah sabda Rasul, laulal bahaim lam yumtar. Kalau bukan karena binatang-binatang, kalian tidak mungkin dikasih hujan. Karena manusia itu cenderung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dan di zaman Nabi SAW pernah terjadi istisqa. Pernah terjadi kekeringan, bahkan Nabi sendiri pernah mendoakan kekeringan. Nabi sendiri. Ketika dia sudah melihat makin kufurnya orang-orang kafir Quraisy, akhirnya dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan sinin, paceklik seperti paceklik yang pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf. Paceklik 7 tahun. Betul-betul ditahan hujan. Sampai orang-orang kafir Quraisy itu banyak kelaparan, sebagian mereka memakan daun karena enggak ada yang dimakan.
Akhirnya mereka datang kepada Nabi, minta supaya Rasul berdoa kepada Allah. Akhirnya Rasul pun berdoa kepada Allah, turun hujan, tapi tetap juga kafir. Tetap juga tidak beriman orang-orang kafir Quraisy. Artinya bahwa di zaman Rasul, Rasul pernah sholat istisqa dan pernah mendoakan juga kekeringan gitu. Bahkan ketika khutbah Jumat, Rasul berkhutbah. Datang orang Badui dari jauh karena desanya kekeringan. Dia meminta kepada Nabi SAW supaya desanya diturunkan hujan, karena alasannya jalan sudah pada pecah-pecah, sudah pada belah-belah, sudah pada retak-retak, sudah kering kelontang, tidak bisa lagi tumbuh. Nabi lagi khutbah Jumat. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, dan ingat, berdoa saat istisqa itu ketiaknya harus kelihatan, bukan hanya sekedar begini ya. Jadi bukan begini, tapi begini. Ya, ini harus kelihatan. Begini. Ya, harus begini. Ya, ini Nabi itu sampai kelihatan begini. Terkadang Rasul begini. Maksudnya supaya turun hujan. Ya. Begini, terkadang begini, ya. Supaya turun hujan, ya. Meminta supaya hujan. Kemudian selesai sholat, Nabi membalikkan serbannya. Dibalik serbannya. Tafaul, optimis, sebagaimana serban ini terbalik, maka balik keadaan yang tadinya kering menjadi basah, gitu maksudnya. Itu sunnah hukumnya membalik. Jadi kalau antum pakai serban, dibalik serbannya. Maksudnya seolah-olah meminta baliklah keadaan ini, gitu maksudnya. Dari yang tadinya peceklik menjadi hujan. Jadi Nabi SAW sedang berkhutbah, datang orang Arab Badui ini. Ya Rasulullah, aghithna. Rasul, kami meminta pertolongan kepadamu. Berdoalah kepada Allah, karena terjadi kekeringan yang hebat di desa kami, katanya. Maka Nabi SAW berdoa kepada tinggi-tinggi, hujan turun. Lagi khutbah itu hujan. Subhanallah. Hujan itu tidak berhenti sampai seminggu. Akhirnya banjir. Jumat depannya datang lagi si Badui ini. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah hentikan hujan ini, gitu. Sudah jadi banjir masalahnya kan. Tadi minta hujan nih. Akhirnya minta lagi minggu depannya, Jumat depannya, minta lagi Rasul, tolong hentikanlah hujan ini. Maka Rasul mengatakan, Allahumma hawalaina ala wala alaina, Allahumma alal akam. Terus begitu kata Rasul. Ya Allah, hujani kami, jangan jadikan hujan ini bencana. Ya Allah, alihkan hujan ini ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke tempat yang tumbuh-tumbuhan. Akhirnya hujan itu dikirim ke sana. Makanya ada doanya kalau nampak nih hujan ini lebat, membahayakan gitu ya, maka cepatlah berdoa seperti itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, janganlah jadikan hujan ini sebagai musibah bagi kami. Kalau perlu kau hujani, pindahkanlah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah. Minta supaya dipindah ke sana. Ya. Dan di zaman Umar pernah terjadi juga paceklik hebat. Luar biasa lama paceklik. Sampai akhirnya mereka datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, untuk memimpin sholat istisqa. Dan begitu seterusnya. Bahkan saya teringat dengan kisahnya Abdullah ibn Mubarak, seorang pemimpin tabi'in. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Abdullah ibn Mubarak itu kan orang Irak, ya, dan dia pedagang hebat, ulama besar, tapi pedagang hebat, orang kaya. Dia ulama, dia orang kaya, bahkan 500 ulama di zamannya dia yang menggaji. Abdullah ibn Mubarak, selain ulama besar, orang kaya, dia pun menggaji para ulama. Salah satu yang digajinya adalah Fudail ibn Iyad rahimahullah. Jadi suatu ketika dia safar ke Mekah. Kebetulan ketika safar ke Mekah, terjadi paceklik di Mekah itu. Enggak ada hujan. Tiba-tiba orang-orang Mekah ini keluar semua ke haram.
kemudian melakukan sholat. Tapi sudah lama melakukan sholat, sudah lama berdoa, awan tak kunjung hitam, masih juga putih. Heran, banyak orang. Ya kan? Jadi Abdullah bin Mubarak masuklah ke Masjidil Haram. Ketika dia sedang duduk-duduk, tiba-tiba dari arah lain adalah seorang yang berkulit hitam masuk ke dalam masjid. Kemudian sholat, kemudian berdoa, didengar oleh Abdullah bin Mubarak doanya. Dan isi doanya meminta agar Allah menghujani, kasihan orang-orang ini sudah meminta kepadamu, ya Allah, kenapa kau tidak turunkan hujan? Rupanya pas dia berdoa ini orang kulit hitam langsung hujan. Abdullah bin Mubarak kan heran, ini siapa orang ini? Kok sekali doa turun hujan gitu ya? Berarti bukan orang biasa orang ini. Ini orang soleh orang ini. Akhirnya diikuti sama Abdullah bin Mubarak. Setelah terjadi hujan dia pergi, diikuti dari belakang. Di mana rumahnya? Rupanya masuklah dia ke salah satu rumah di gang-gang sekitar haram. Jadi dia penasaran, ingin kenalan siapa dia. Ketika diketuk pintunya, lain yang masuk, lain pula yang buka pintu. Yang tadi yang masuk hitam, ini kok putih yang buka kan? Rupanya pas ditanya, mana orang yang berkulit hitam ini cirinya begini, begini, begini. Kata orang itu, oh yang Anda maksudkan itu adalah budak. Rupanya seorang budak dia. Subhanallah. Seorang budak rupanya dia, berkulit hitam. Jadi Abdullah bin Mubarak penasaran dengan budaknya tuan ini. Ditanya apa sih amalan dia. Dia hanya bertanya dia itu sehari-hari ngapain. Kemudian tuannya mengatakan, demi Allah wahai tuan, dia kalau di malam hari dia tidak pernah lupa dengan hak Tuhannya. Kalau di siang hari dia tidak pernah lupa hak tuannya. Ya. Kalau di malam hari untuk Tuhannya, di siang hari untuk tuannya. Jadi dia hamba sahayaku yang sangat soleh. Malam hari tidak pernah melupakan hak Allah. Siang hari tidak pernah melupakan hak-hak kepada majikannya. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mubarak ingin membelinya. Belilah budakmu. Jadi Abdullah bin Mubarak itu ingin membawa budak ini ke Irak, perkenalkan kepada para ulama di Irak bahwa masih ada orang-orang yang mustajab doa. Itu maksudnya. Ada orang-orang yang walaupun dia bukan orang merdeka, seorang budak, tapi kesolehannya mengalahkan orang merdeka. Dia ingin ngajak ke Irak gitu, ingin ngasih tahu ulama-ulama di sana masih ada orang-orang soleh, tapi nggak dikasih, sama sekali tidak dikasih. Akhirnya Abdullah bin Mubarak ngasih harga yang fantastis, ngomong sama tuannya, berapa kau inginkan, sebutkan nominalnya, ku beri. Orang kaya, kalau kekayaannya dibagi-bagikan penduduk Irak itu sepertiga penduduk Irak itu cukup, kayanya Abdullah bin Mubarak. Jadi orang yang punya budak ini heran, siapa orang ini? Kok datang-datang minta cerita siapa orang itu, berani membeli budak seharga mahal itu tanpa menyebutkan nominal. Jadi curigalah yang tuan, kamu ini siapa? Gitu ya. Kata Abdullah bin Mubarak, saya adalah Ibnu Mubarak. Ketika mendengar kalimat Ibnu Mubarak, siapa tidak kenal Ibnu Mubarak? Terkadang orang terkenal itu hanya terkenal nama, tak tahu pula muka kan gitu ya. Ada banyak orang terkenal, tapi kita nih nggak tahu mukanya seperti apa. Pas disebut Ibnu Mubarak, kemudian ditanya, kamu adalah seorang ulama dan begini. Ya. Akhirnya dia, kenapa dari tadi kau nggak ngomong bahwa engkau Ibnu Mubarak, katanya. Kalau engkau ngomong seperti itu, tidak akan saya jual budak ini, bahkan saya hadiahkan kepada kamu. Ulama besar, terkenal. Akhirnya dihadiahkan, nggak jadi dibeli. Ya tadi dari tawar gak dikasih, sekarang dihadiahkan pula, coba. Akhirnya budak itu jadi milik Abdullah bin Mubarak. Bergegaslah Abdullah bin Mubarak pulang ke Irak, ingin ngasih tahu para ulama di sana. Jadi budak ini suatu ketika di perjalanan bertanya, maksud Abdullah bin Mubarak itu memilih dia itu apa? Ya Abdullah bin Mubarak jelaskan.
bahwa saya sangat menghormati kamu. Engkau bukan budak bagiku. Engkau orang soleh. Supaya orang-orang Irak tahu siapa kamu. Ketika mendengar seperti itu, langsung dia berhenti. Kalau gitu kita berhenti di sini wahai Tuhan. Berikan waktu untuk saya untuk sholat 2 rakaat. Akhirnya berhenti, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Kemudian pada rakaat yang kedua lama sujudnya. Kemudian dia berdoa bahwa dia tidak mau dilihat siapa. Ketika itu rupanya Allah cabut ruhnya saat sujud. Menangislah Abdul Iqbal. Memperkenalkan sudah meninggal kan di tengah jalan, cemana kan itu. Ya, jadi itu kisah menarik dari ulama. Tapi syahidnya di sini apa? Ada istisqa, minta hujan. Terkadang salat istisqa itu bisa dilakukan jamaah, bisa dilakukan sendiri-sendiri gitu maksudnya. Dan terkadang satu orang saja bisa mengabulkan kalau dia betul-betul ikhlas, ada orang soleh begitu. Tapi tentu sunnahnya tetap membawa manusia ke lapangan. Kalau memang tidak turun hujan, dibolehkan diulang sholatnya. Tidak turun hujan lagi, diulang lagi sampai turun hujan. Tapi tentu kalau di pelaksanaan di lapangan sekali saja biasanya. Nggak turun hujan, nggak hujan ya sudahlah, kan itu modelnya ya kalau di masyarakat. Padahal bisa diulang gitu kalau nggak turun hujan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum masuk kepada fikih hadisnya, baca hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam, saya ingin menjelaskan kepada anda tentang macam-macam istisqa dan hukum sholat istisqa dan bagaimana cara sholat istisqa itu, supaya ketika kita masuk ke hadisnya sudah ada gambaran. Macam-macam istisqa meminta hujan itu, ikhwan, itu ada 3. Ada 3 macam jenis istisqa meminta hujan. Jenis yang pertama, berdoa tanpa diiringi sholat. Cukup doa saja, tanpa harus sholat ya. Artinya bukan dilakukan setelah sholat, tapi bisa dilakukan sendiri-sendiri ataupun jamaah, tetapi tidak diiringi dengan sholat. Bisa dimanapun, tidak harus di masjid. Ini satu. Yang kedua, berdoa setelah sholat. Berdoa setelah sholat Jumat. Dan berdoa pada waktu khutbah Jumat seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi boleh setelah sholat Jumat kita berdoa, mengajak jamaah untuk berdoa gitu ya, istisqa, minta hujan. Atau saat khutbah tadi, yang tadi orang Arab Badui minta doa akhirnya banjir seminggu, itu kan saat berkhutbah tadi. Atau yang ketiga, dan ini yang sunnah, yang paling utama adalah berdoa sambil diiringi dengan sholat. Berdoa sambil diiringi dengan sholat dan dibimbing oleh seorang khatib. Dan khutbah dalam sholat istisqa itu bebas, bisa setelah sholat, bisa sebelum sholat, boleh dua-duanya. Bisa khutbah dulu kemudian sholat, atau sholat dulu kemudian khutbah seperti sholat itu. Tapi yang membedakan adalah khutbahnya 1 kali ya. Kalau sholat id kan 2 kali ya kan? Menurut pendapat jumhur 2 kali. Jadi khutbah pertama kemudian khutbah kedua, kayak Jumat lah kan itu ya, karena 2 kali kan, khutbah pertama dengan khutbah kedua. Tapi sholat istisqa 1 kali saja khutbah. Bisa dilakukan sebelum sholat, bisa dilakukan setelah sholat. Boleh berdoa. Ini 3 macam bentuk istisqa minta hujan. Adapun hukum sholat istisqa sendiri, mayoritas para ulama mengatakan bahwa sunnah. Hukum sholat istisqa adalah sunnah karena Rasul pernah melakukannya. Dan itu disebutkan dalam hadis Abbad bin Tamim. Dari pamannya dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma kharaja yastasqi qala fahawwala ila an-nas dhahrahu wastaqbala al-qiblata yad'u thumma
hawwala ridaahu thumma shalla lana rak'ataini jahara fihi bil qiraah. Aku pernah melihat Nabi SAW di hari saat beliau keluar meminta hujan. Beliau kemudian menghadap ke arah kiblat dan menghadapkan punggungnya ke arah manusia. Lalu berdoa, kemudian membalikkan kain selendangnya. Lalu beliau mengimami kami salat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaannya. Jadi membalik, namanya awalnya menghadap makmum. Tapi saat berdoa, ini saat khutbah nih. Saat khutbah ngadap makmum. Saat berdoa langsung balik ke membelakangi makmum, punggungnya. Ya, kalau khutbah Jumat kan tetap mandang makmum. Mulai dari khutbah sampai doanya kan itu. Tapi istisqa tidak. Khutbahnya ngadap makmum, tapi pas berdoa belakangi makmum. Punggungnya dibelakangkan. Tentu ini dalam bentuk tafaul, optimis supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebab adanya istisqa, adanya salat minta hujan itu karena terjadi bencana berupa kekeringan yang sangat panjang. Tapi kalau sudah tahu musim memang ini musim panas, ya ngapain istisqa, ya memang musim panas kan itu. Kan sudah jelas dari bulan sekian panas, dari bulan sekian ke sekian hujan, kan jelas itu. Ngapain pula sholat istisqa? Cuacanya seperti itu ya. Jadi artinya sholat istisqa ini dia kekeringan yang tidak normal. Harusnya musim hujan kok panas. Karena pernah di Batam juga. Saya pernah juga sholat istisqa sama kawan-kawan di ATB, kemudian juga di Otorita Batam juga. Itu kan waktu itu lama kan panas di Batam ini. Luar biasa. Artinya bahwa penyebab sholat istisqa itu ya karena memang kekeringan yang panjang, yang tidak normal. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, ajma'al ulama'u ala annal khuruja ilal istisqa wal buruz wal ijtima' ila Allah azza wa jal kharijal misri bid-du'a wad dhara'ati ilaihi tabarakasmuhu fi nuzulil ghaithi indah tibasi ma'is sama'i wa tamadil qahti sunnatun masnunatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khilafa baina ulama'il muslimin fi dzalik. Jadi para ulama sepakat bahwa keluar untuk istisqa itu menampakkan diri, berkumpul menghadap Allah di luar daerah yang dia tinggal di situ, maksudnya ke tanah lapang gitu. Dengan berdoa menundukkan diri di hadapan Allah yang maha agung namanya agar diturunkan hujan ketika tertahan air hujan, suwatamadil qahti dan kekeringan yang memanjang. Jadi kekeringan yang memanjang, harusnya musim hujan, musim panas gitu ya. Nah, itulah disebabkan itulah maka kita disunahkan untuk istisqa. Adapun waktu mengerjakan sholat istisqa memang para ulama tidak membatasi soal jam tertentu. Lain sholat id itu kan jelas pagi gitu. Sholat id itu kan tidak bisa dilakukan sore, memang jelas pagi kan. Istisqa boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Tidak ada jam tertentu atau hari tertentu, tetapi tidak dilakukan juga di waktu-waktu yang dilarang. Ada waktu-waktu yang dilarang sholat itu kan. Ya. Seperti setelah subuh itu kan dilarang, atau ketika matahari berada di atas kepala, atau setelah asar gitu ya, mendekati syuruk, mendekati ghurub maghrib. Adapun pelaksanakan sholat istisqa sendiri ya memang Nabi SAW sunnahnya beliau keluar ke lapangan, sohro. Jadi tidak dilakukan di masjid, dilakukan di tanah lapang, cari lapangan. Tetapi boleh juga dilakukan di masjid seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tapi sebaiknya di tanah lapang, tapi tidak melarang istisqa dalam masjid. Adapun tata caranya secara singkat, bahwa sholat istisqa itu sebenarnya kurang lebih dengan sholat id.
Salat istisqa itu sama dengan salat Id 2 rakaat dengan adanya takbir tambahan pada setiap rakaat. Gimana salat Id itu? Takbir pertama Allahu Akbar kan itu ya. Ada takbir tambahan. Takbir tambahan 7 kali dengan takbiratul ihram berarti 8 kali. Ya, kemudian rakaat yang kedua takbir intiqal 1 kali, maksudnya berpindah dari sujud ke bangkit. Kan takbir tuh. Kemudian ditambah 5 takbir tambahan. Berarti 6 kali takbir. Kan salat Id kan begitu ya. Lah salat istisqa itu kurang lebih dengan salat Id. Kaifiyahnya kurang lebih kayak gitu. Anda salat Id, itu istisqa. Caranya. Jadi takbirnya ada tambahan. Ini satu pendapat. Dan ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, Abi Dawud dan yang lain. Dalilnya adalah jelas Nabi SAW beliau salat 2 rakaat kama yusalli fil id, sebagaimana dia melakukan salat seperti id. Dan itu bahasanya. Rasul salat istisqa sebagaimana dia melaksanakan salat id. Itu dalilnya. Tapi ada sebagian para ulama berpendapat bahwa tidak perlu ada tambahan takbir, tidak perlu. Jadi seperti salat sunnah biasa. Nah, kayak antum salat sunnah 2 rakaat tuh, seperti itu. Cuman bedanya kan dikeraskan bacaannya. Dan ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Zaid, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbala al-qiblah wa qalaba ridaahu wa shalla rak'atain. Nabi SAW keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, kemudian beliau salat 2 rakaat. Kalimat salat 2 rakaat berarti sama dengan salat sunnah 2 rakaat. Ini juga satu pendapat. Dan kata Imam Ibnu Qudamah, dua-duanya benar. Dua-duanya boleh. Boleh seperti salat Id, boleh juga seperti salat sunnah biasa. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Dan antum tahu bahwa tidak ada azan. Tidak ada azan dalam salat istisqa. Adapun khutbah salat istisqa tadi sudah saya katakan, bisa khutbah itu terletak sebelum salat, bisa khutbah itu terletak setelah salat. Dua-duanya boleh. Karena dua-duanya dari riwayat. Bisa sebelum, bisa sesudah. Dan khutbah istisqa 1 kali. Bukan duduk kemudian khutbah lagi. Kan kalau Jumat kan khutbah pertama duduk, nah, kemudian khutbah kedua lagi kan. Istisqa enggak kayak gitu. 1 kali saja langsung doa. Ya, bukan seperti sholat Jumat ataupun sholat Id. Makanya kalau kita rinci perbedaannya sholat istisqa dengan sholat Id itu, kalau sholat Id waktunya terbatas, ya kan? Kalau sholat istisqa tidak terbatas. Kemudian sholat Id itu alasannya karena memang merayakan hari raya. Kalau sholat istisqa memang karena paceklik dan minta hujan. Kemudian sholat Id khutbahnya itu dilakukan setelah sholat. Kalau sholat istisqa boleh sebelum, boleh sesudah. Ya. Kalau sholat Id 2 kali khutbahnya menurut pendapat yang 2. Dan sholat istisqa sepakat tidak ada khilaf ulama 1 kali khutbah. Itu rinciannya seperti itu. Perbedaan antara sholat istisqa dengan sholat Id. Dan sholat istisqa boleh dilakukan sendirian, boleh juga dikerjakan secara jamaah. Lalu apa saja yang disunnahkan dalam sholat istisqa itu? Ya. Yang pertama disunnahkan agar orang keluar bersama imam menuju tanah lapang itu betul-betul dalam kondisi khudu wa tadzallul, merendahkan diri. Kita ini orang fakir, orang miskin, sehingga jangan pakaian saja jangan sembarang pakai. Ya, jangan kemudian sholat istisqa pakaiannya bagus-bagus, baru-baru, megah-megah. Itu gak menunjukkan antum rendah namanya ya.
Ya tapi nggak boleh juga yang sobek-sobek itu ya, nggak bisa juga. Maksudnya cari yang sederhana, tampakkan kesederhanaan kita bahwa kita ini fakir, meminta betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi betul-betul tunduk dan merendahkan diri. Yang kedua, imam mengumumkan waktu pelaksanaan sholat istisqa biar orang-orang ke tanah lapang, umumkan dulu biar orang keluar semua kan. Nanti kalau orang ikan nggak tahu, lain dengan sholat wajib kan ada azan kan. Jadi umumkan, bisa diumumkan supaya keluar. Nanti siang kita istisqa, umumkan. Biar semua orang keluar gitu ya. Sampai wanita-wanita haid pun keluar, tapi tidak boleh sholat. Dia mendengarkan khutbah saja. Kemudian juga imam mengangkat kedua tangannya sama menghadap kiblat dan pertengahan khutbah dan membalikan posisi selendangnya, menjadikan yang kanan menjadi posisi sebelah kiri sebagaimana yang dilakukan Nabi berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ini serban, namanya ini peci nih, kita balik. Kalau memang peci bentuknya seperti ini ya kita balik. Ya gini. Nah, kita balik. Nah, begini, ya kan? Nah, balikan begini. Kalau bentuknya peci gitu ya. Nah, tapi kan kalau imamah tinggal dibalik, sama imamah pun dibalik. Yang tadinya gini, kita balik. Yang tadinya ini di kanan jadi di kiri. Kalau dibalik kan jadi terbalik begini kan. Nah, apa fungsinya? Kata ulama membalik tadi saya sudah sebutkan di awal, itu namanya tafaul. Optimis dengan membalik serban itu seolah-olah kita meminta kepada Allah untuk dibalik keadaan. Yang tadinya panas menjadi hujan, yang tadinya paceklik menjadi hujan. Nah, begitu optimisnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga selaku khatib ataupun imam harus betul-betul jangan berkhutbah di luar tema. Kalau khutbah Jumat bolehlah, ya cerita sekali cerita jujur, cerita sedekah, besoknya cerita dosa, cerita kan boleh. Kalau istisqa harus fokus, ya. Jadi mengingatkan untuk banyak-banyak beramal soleh, ya, berusaha untuk jangan sampai melakukan maksiat, gitu ya. Kemudian juga terus beristighfar. Pokoknya disuruh seperti itu, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Jangan pula salat istisqa isinya politik pula, politik oposisi pula. Hujatnya pemerintah. Itu bukan istisqa, dan kampanye itu dibawa-bawa ke istisqa. Politik istisqa namanya. Baik, kemudian juga boleh mengulang-ulang istisqa. Kalau enggak hujan juga ulang lagi. Jadi salat istisqa, jadi boleh kemudian mengulang istisqa dan melambatkan salat itu betul-betul ya supaya turun hujan. Jadi kalau memang masih mau kan gitu, biasanya mau kecapean. Enggak pernah salat istisqa, kali lama pula kan. Nah, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa salat istisqa adalah sunnah hukumnya dan itu dilakukan ketika terjadi paceklik. Wallahu a'lam. Ini secara belum masuk hadisnya, pula sudah hampir setengah ya. Baik, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada pertanyaan. Batasi saja ya, 2 pertanyaan saja. Waalaikumsalam. Apakah ada korelasinya membalik topi itu sama dengan ada orang berdoa itu yang gini selalu dibalik gini, Ustaz? Tidak boleh, kan ada riwayat tentang tidak boleh membalik tangan. Ya, doa itu seperti itu. Tidak boleh begini kata Nabi. Harus begitu. Balak. Iya, walaupun balak, walaupun baik tetap begitu. Kan ada hadis. Tapi tambahan ujungnya itu yang dilemahkan. Di ujung hadisnya itu, janganlah berdoalah kalian dengan mengangkat seperti ini dan jangan doa seperti ini. Kemudian ada tambahan di ujung hadis itu, summa afidu aidiakum, summa afidu. Intinya artinya kemudian setelah itu usaplah wajah.
Lah yang menjadi polemik itu bukan awal riwayat tapi akhir riwayat. Kalimat mengusap ini akhirnya jadi polemik. Apakah ini tambahan ataukah bagian daripada hadis? Bagi yang mengatakan ini tambahan berarti tidak ada syariat mengusap wajah, dan ini yang benar. Oh, tambahan ini tambahan lemah, tidak masuk pada hadis. Tapi ada juga yang masukkan sehingga mengusap wajahnya. Ya, tapi ini masalah fikih, mengusap enggak terserah. Kan memang ini bicara soal sahih dan tidaknya hadis. Tapi kadang-kadang tidak paham, langsung disalah-salahkan yang ngusap, yang nggak ngusap pula nyalahkan yang nggak ngusap. Itu karena jahil datang. Ya, jadi itu tentang riwayat itu sama dengan kunut sebenarnya. Persoalannya masalah sahih dan tidaknya sebuah riwayat. Imam Syafi'i mensahihkan kunut, Imam Ahmad melemahkan tidak kunut. Sama dengan mengusap wajah. Ada yang melemahkan tidak mengusap wajah, ada yang mensahihkan mengusap wajah, gitu saja sebenarnya kan. Sebenarnya sederhana khilafnya. Kenapa kenceng-kencengan tuh? Gimana ceritanya? Iya. Wallahu a'lam. Iya, kayaknya sudah sore juga nih, saya harus ke Batu aja. Takut macet. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala.